Halo, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Intan Afirsa Malelak, NIM 200406050. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2020. Dalam video kali ini, topik pembahasan yang akan saya jelaskan adalah revolusi hijau. Yang pertama yaitu pengertian pokok revolusi hijau. Revolusi hijau atau Green Revolution adalah pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama tanaman serealia, yaitu bahan makanan pokok seperti padi, jagung, kentang, gandum, dan lain-lain. Metode yang ditempuh revolusi hijau berbagai macam, seperti memperkenalkan tanaman baru, pupuk, peningkatan irigasi, perlindungan tanaman dari serangan hama, pengenalan varietas tanaman jenis unggul. Ciri-ciri revolusi hijau yaitu yang pertama, tumbuhan yang ditanam khusus. Yang kedua, menggunakan bibit unggul yang tahan terhadap penyakit tertentu dan juga hanya cocok ditanam di lahan tertentu. Yang ketiga, pengelolaan tanah yang maju. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi modern. Yang kedua, latar belakang revolusi hijau. Munculnya revolusi hijau dilatar belakangi oleh yang pertama, jumlah penduduk yang bertambah dengan pesat. Yang kedua, lahan pertanian yang sempit. Yang ketiga, kebutuhan pangan yang meningkat akibat pertambahan penduduk yang cepat. Yang keempat, mengupayakan penambahan hasil produksi pertanian untuk mengimbangi jumlah penduduk yang pesat tersebut. Yang kelima, kerusakan lahan pertanian akibat ulah manusia seperti perang dan penebangan liar. Yang keenam, hasil penelitian dari Thomas Robert Malthus yang direspon oleh ilmuwan dari Eropa. Khusus untuk latar belakang yang keenam ini akan saya bahas pada slide berikutnya. Didasari oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu masalah pertambahan penduduk lebih cepat daripada pertambahan hasil produksi pangan dunia, maka seorang ahli ekonomi, Thomas Robert Malthus, mengemukakan pendapatnya, yaitu pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Ada 4 tahap pelaksanaan revolusi hijau secara umum. Tahap 1 terjadi pada tahun 1500 sampai 1940, ketika kebanyakan hasil pertanian yaitu gandum, padi, jagung, dan kentang disebar ke seluruh dunia. Tahap 2 terjadi di antara tahun 1800 sampai tahun 1940. Saat Eropa dan Amerika memainkan peran penting dan terutama didasarkan penerapan teknik ilmiah terhadap hasil pertanian, khususnya tanaman pangan, melalui penggunaan pupuk, irigasi, serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Tahap 3 terjadi sejak Perang Dunia di negara-negara maju dan terutama melalui seleksi bibit dan persilangan genetika atas varietas tanaman dan hewan unggul dan lebih resisten terhadap penyakit dan serangga. Tahap 4 berlangsung pada zaman mutakhir dan merupakan kombinasi dari tahap 1 dan tahap 3, serta ditujukan terutama untuk negara-negara berkembang. Pada tahun 1967, varietas padi dan gandum jenis unggul dikembangkan di beberapa negara seperti India, Filipina, Turki, Pakistan, dan sekarang telah berkembang di Indonesia.
Penelitian Revolusi Hijau. Pelaksanaan penelitian ilmiah disponsori oleh Ford and Rockefeller Foundation di 2 pusat penelitian dunia, yaitu yang pertama, International Maize and Wheat Improvement Center di Meksiko. Penelitian ini dilakukan oleh Norman E. Borlaug. Bisa dilihat pada gambar. Norman Borlaug, penerima penghargaan Nobel dalam bidang kemanusiaan pada tahun 1971, adalah orang yang dipandang sebagai konseptor utama gerakan ini. Yang kedua adalah International Rice Research Institute yang berpusat di Los Banos, Filipina. Pada tahun 1960, International Research Institute atau IRRI di Filipina melakukan pemuliaan padi sehingga menghasilkan beberapa varietas padi unggul berproduksi tinggi, tanah hama penyakit, dan batangnya pendek sehingga tanah rebah. Tujuan kedua pusat penelitian yaitu untuk mencari dan mengembangkan berbagai varietas tanaman penghasil biji-bijian yang berproduksi tinggi yang berskala tinggi. Adapun kelebihan, keberhasilan, dan kekurangan revolusi hijau, yaitu yang pertama, kelebihan revolusi hijau baru, yaitu petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana produksi. Keberhasilan revolusi hijau baru, yaitu yang pertama, kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Yang kedua, revolusi hijau baru telah diterapkan dengan sukses pada 13 negara di Afrika. Yang ketiga, kekurangan revolusi hijau baru, yaitu terjadi penumpukan hasil di beberapa tempat yang tidak dapat diserap atau disalurkan secara baik karena ketidaktersediaan tempat penyimpanan dan transportasi. Revolusi hijau baru di Indonesia. Revolusi hijau di Indonesia sudah dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Indonesia mampu meningkatkan swasembada pangan yaitu penghasil beras sehingga Presiden Soeharto mendapat penghargaan Nobel dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan swasembada pangan nasional yaitu yang pertama, program bimbingan massal atau BIMAS untuk meningkatkan produksi beras. Yang kedua, program intensifikasi massal atau INMAS yang merupakan kelanjutan BIMAS. Yang ketiga, program intensifikasi khusus atau INSUS yang merupakan upaya peningkatan produksi per unit. Yang keempat, Sabta Usaha Tani yang meliputi pengolahan tanah secara baik, penggunaan varietas unggul, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama, pengaturan populasi jarak tanaman, dan pengolahan pasca panen. Untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian umum, dilakukan 5 usaha pokok, yaitu yang pertama, intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, yaitu panca usaha tani, mulai dari pengolahan tanah, pemilihan bibit unggul, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama. Yang kedua adalah eksentifikasi pertanian. Eksentifikasi pertanian yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan memperluas lahan pertanian, biasanya di luar Pulau Jawa.
Yang ketiga yaitu diversifikasi. Diversifikasi pertanian yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman tanaman, misalnya dengan sistem tumpang sari, yaitu di antara lahan sawah ditanami kacang panjang, jagung, dan sebagainya yang dapat menguntungkan. Yang keempat yaitu rehabilitas pertanian. Rehabilitas pertanian yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan cara pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang kelima yaitu mekaniasi, yaitu peningkatan produksi menggunakan tenaga atau peralatan mesin. Revolusi hijau baru dan revolusi hijau lama di Indonesia. Yang pertama, revolusi hijau lama. Program BIMAS di Indonesia yaitu suatu upaya untuk meningkatkan produksi pangan dengan penanaman tanaman padi dengan keragaan pendek dan mempunyai bulir banyak, serta menggunakan dosis pupuk tinggi untuk mendapatkan hasil maksimum. Yang kedua, revolusi hijau baru. Revolusi hijau baru adalah penerapan teknologi pertanian disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Tujuan revolusi ini adalah untuk mencapai hasil aktual mendekati hasil maksimum dengan menggunakan pupuk sebanyak yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dampak revolusi hijau. Dampak revolusi hijau terbagi atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu yang pertama, meningkatkan produksi pertanian atau perkebunan. Yang kedua, berkembang industri pertanian. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pangan. Yang keempat, kualitas tanaman pangan semakin meningkat. Dampak negatif. Yang pertama, berbagai organisme penyubur tanah musnah. Yang kedua, kesuburan tanah merosot atau tandus. Yang ketiga, tanah mengandung residu atau endapan pestisida. Yang keempat, hasil pertanian mengandung residu pestisida. Yang kelima, keseimbangan ekosistem rusak. Dan yang terakhir adalah terjadi peledakan, serangan, dan jumlah hama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.